twistnya adalah yang jahat itu bukan Godzilla atau Kong ya. Ternyata Yang jahat mereka-mereka yang tidak berbagi kepada sesama. Oke. La. Pi, warung sepi amat, Pi. oh. Ini kurma kosong kenapa di sini sih? Assalamualaikum. Buset, dah lain bang. Aduh, ya Allah, dari kampung kita ini. Sini Duduk. Kenapa di bawah? Oh, enggak. Oke. Gua udah beres-beres, lu baru dateng lu. Ya, ini orang ramai nih kayaknya. Rame ada kulkas. Udah nyiapin nastar tuh, nastar tinggal nanasnya doang, tengah-tengahnya doang tuh. Udah pada habis. Iya, cuma lagi. Ini gede banget ya ngomong-ngomong. Itu kulkas baru nih kayaknya. Baru. Oh, iya. Oh, sekarang angkringan ada kulkas. Ini gimana baunya nih sama gerobak? Ya emang mahalan kulkas itu. Gua juga bingung. Nyalain dulu. Ini kita Maaf. udah lebaran nih. Alhamdulillah THR kemarin gue beli kulkas. Oh, alhamdulillah. Ya, tadinya mau beli saham. Iya. Sahamnya beli kulkas. Waduh. Apa sih gua? Kita akan ngobrolin soal ala film. Wih. Kira-kira segmennya kita namain apa ya? Angkringan balik teater. Oi. Dia usaha ini kan. Ini dibahas film. Jangan, angkringan balik nonton. Oh ya, Oh angkringan iya. balik nonton. Jadi balik Bagus sih, nonton itu, bagus kita sih, ngobrol bagus. dulu Iya, di angkringan. angkringan. Ah, ya gitu. Jadi di angkringan balik nonton kita akan bahas review film-film yang udah kita tonton. Betul sekali. Jadi ini pasti ada spoilernya. Wah, ya itu. Oh, Jadi Konten buat yang spoiler. betul. Jadi buat yang nonton. Weh. Ya, nonton dulu. Nonton. Kalau bisa nontonnya di bioskop ya. Di bioskop, jangan jangan apa yang- beli dengan sah atau legal. Iya, gitu. jangan nonton yang di mana toh. di Pahe. Pahe.in. Di episode pertama angkringan balik nonton, Yoi. kita akan bahas film yang sebenarnya sudah rilis sebelum Ramadan kayaknya ya. Iya juga, iya sih. Kayaknya sih. sebelum Cuma kita Ramadan. baru nonton. Betul. Nah, Mas kan itu film lama. Kenapa emang? Kenapa emang? Kebetulan sekali kita tuh nonton bioskopnya agak telat update ya. Kayak bioskop Senen gitu. Anjay. Yang bekas kebakaran. Jadi Godzilla vs Kong ini adalah sequel ya? Sequel kali ya? Ya itu adalah installment keempat dari film Monsterverse-nya. Ya, dari Monsterverse ya. Jadi kemarin udah ada Godzilla-nya, sudah ada Kong-nya, Kong Skull Island, ada Godzilla King of the Monster. Habis itu ini yang keempat. Keempat, betul. Godzilla vs Kong. Kemungkinan nanti akan ada lagi kali ya. Iya. Kemungkinan karena untuk menyatukan monster-monster yang ada di bumi. Belum keju-kejunya banyak ya. Keju-kejunya Kejunya banyak. banyak. Kan itu kan Godzilla ceritanya dari laut, Kong ceritanya dari hutan. Daratan gitu ya. Mungkin nanti ada dari apartemen, dari kos-kosan. Gajah Kos-kosan Mada. nakal. Ada. Jadi ini disutradarai oleh Adam Wingard. Adam Wingard ini kalau nggak salah dulu dia sutradarain ada film Death Note. Oh, Death Note yang barat. yang barat. Ini dibintangi oleh Yang paling terkenal sih Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown, terus Alexander Skarsgård. Itu yang main film Tarzan. Lu enggak kan? Tarzan XX. Yang Bukan dong, Tarzan yang baru. Cuma di film Tarzan dia gondrong kan? Oh gitu. Iya, tapi di sini dia potong pendek. Yang gondrong rambutnya, giginya. Yang gondrong amal ibadahnya. Oh. Makanya gue kayak familiar deh. Kayaknya tetangga kosan gue. Belum pernah lihat. Terus ada Millie Bobby Brown. dia yang main film apa? Oh, tahunya itu di Stranger Things, benar. Stranger Things. Jadi Eleven. Heeh. Sama Icon ada Rebecca Hall. Itu siapa? Rebecca Hall tuh Hall yang mana sih itu, yang- oh main The Town. Tapi yang paling fenomenal itu karena ada aktris tunarungu, Betul, tunarungu. Kelly Hotel. Jadi si Kelly Hotel ini itu tuh keluarganya tuh dari keluarga yang tunarungu gitu. Iya, jadi emang dia Orang tuanya beneran juga. tunarungu. Betul, jadi acting Nggak dibuat. tunarungu. Asli. Ini juga membuat kita seru gitu ya karena ada penampilan dari si Ren Serizawa. Ren Serizawa siapa tuh? Lu inget gak yang dulu main ini Crow Zero? Zero. Oh, Zero. Kan baru tahu kan lu? Genji. Jadi ini diawali dengan
si Kongnya itu ditangkap ya, udah ditangkap ya. Ya. Menggambarkan keseharian dia di Skull Island. Yang pertama emang Kong dulu ya? Kong dulu pertama. Oh iya, Kong Jadi dulu. Kong Ah. dulu dia di dia menggambarkan keseharian di Skull Island, dia tidur gitu kan. Ternyata dia ada di sebuah tempat penangkaran. Iya, benar. Penangkaran. Yang semuanya itu ternyata palsu. Virtual ya. Terus Virtual beralih ke buatan. si ceritanya Godzilla. Godzilla yang tiba-tiba dia ngamuk kan. Orang kan selalu berpikir kok dia jadi jahat. gitu. Iya, Kok jadi matanya merah. sempat terpikir gitu. Iya, Apakah dia naik motor kagak pakai helm? apakah ini iklan install? Ternyata dia marah, dia menyerang Menyerang perusahaan Apex Cybernetic Apex itu. Cyber itu. Ternyata mau dilawan, salah paham. Salah Mau paham. dilawan sama Kong. Saya nggak bisa diselesaikan secara keluargaan ya. Iya, padahal keluarga udah setuju. Iya, apa RT-RT udah pernah ngumpul. Udah mau ngadain acara lamaran lagi. Kong itu tuh dibawa keluar dari kandangnya itu kan Iya. karena dia tuh disuruh untuk nyari core-nya gitu kan. Iya. Soalnya kan ada teori namanya Hollow Earth Theory gitu kan, yang dimana sebenarnya tuh bumi itu kopong cuy dalamnya gitu, kayak tahu bulat. Jadi di intinya itu ada makhluk-makhluk yang aneh itu segala macam, dan di situ ternyata tuh ada sumber energi yang baru gitu yang bisa digunakan oleh manusia untuk hidup yang lebih sejahtera cuy. dan yang menuntun itu Kong ya. Betul, karena Kong itu menurut teori tahu jalan. iya, karena dia itu berasal dari sana, dia itu punya insting untuk kembali ke sana. Untungnya Kong itu mudik sebelum dilarang. cuy. Bener, tahu-tahu di laut dicegat, Iya, kalau apa yang misalnya berani itu- nyegat, Iya. tahu Satpol PP, SIKM, Kongnya, Disuruh putar balik nggak mungkin. Betul ya. Iya, suruh putar balik. Terjadi pertempuran, Iya. akhirnya pakai jalur udara Mm-mm. sampai ke pintunya yang di Antartika. Betul. Akhirnya masuk, ternyata bener ada, Oh. tapi ternyata itu hanya kamuflase. Betul. Untuk perusahaan Apex Apex Cybernetic itu dapat source ini source power untuk mengaktifkan mengaktifkan Mechagodzilla. Godzilla, betul Dan sekali. ternyata kita baru tahu twistnya adalah yang jahat itu bukan Godzilla atau Kong ya. Ternyata Yang jahat mereka-mereka yang tidak berbagi kepada sesama. Oke. Ternyata ada sosok jahat lain lah. iya benar Selain- benar. Selain mereka berdua. Ternyata kembali lagi yang jatuh manusia. Iya, ternyata emang parah banget manusia. Untung gua Godzilla. Wah. Setelah kita nonton itu dan kita lihat beberapa review di internet, ada beberapa kritik Betul. mengenai film ini. Yang pertama, visual arts-nya bagus banget. Kelihatannya lebih mahal dari film-film sebelumnya. Iya sih ya. Setuju nggak lu? Setuju. Iya. Lebih Di film-film Monsterverse yang awal-awal, Godzilla fightingnya tuh pasti malam. Iya Ya benar. kan? Saya kalau malam itu kan lebih gampang tuh untuk tim Menyamarkan CGI-nya gitu. buat menyamarkan kekurangan-kekurangan kan gitu. Oh, di sini untuk pertama kali terlihat pertarungan. Dia siang kan yang di Hong Kong sama yang di laut ya kan. Nah, Berarti ini terlihat udah ada iya gitu Peningkatan ya? Peningkatan CGI itu bener-bener banget itu kayak wah anjir lebih segar gitu loh. Terus CGI-nya bagus banget. Bagus. Lebih bagus dari film-film sebelumnya. Asli, Setuju ya? asli, Setuju ya? asli Gue itu. juga setuju sih. Budgetnya gede Soalnya banget. ya. karena dia itu ada tanggung jawab plus karena munculin Mechagodzilla ini. Iya bener. Soalnya sebelumnya kan itu kan purely monster ya, kaiju. Nah kalau Mechagodzilla ini kan detail banget ya. Jadi mungkin itu tantangan tersendiri. Iya Ternyata sih. Oke juga menurut gua. Iya, bagaimana lu menerapkan teknologi yang udah jauh banget di depan gitu untuk dibikin sekarang gitu loh. Jadi kelihatannya real ya. Iya, Terus porsi King Kong dan Godzilla-nya seimbang. Gua betul, setuju sih. betul. Soalnya emang pada dasarnya pas di Kong di Skull Island itu dia tuh pendek sebenarnya cuy, masih anak-anak. Oh, memang diceritakan juga kan ya? Betul, Waktu dia ngelawan yang monster yang di Kong Skull Island Iya, itu juga apa, dikasih tahu oleh warga setempat kalau dia masih anak. Masih. Jadi bapaknya meninggal. Bapak ibunya meninggal lagi mati. Mati orang tuanya. Jadi ini udah agak tumbuh. Gue juga setuju sih. Soalnya ekspektasinya karena Godzilla Godzilla versus Kong. Jadi mungkin mana nih ngebaginya nih? Iya. Jangan-jangan nanti lebih berat ke King Kongnya atau lebih berat ke Godzilla? Kan Kong kan cuma sedengkul aslinya. Tingginya King Kong tuh cuma sedengkulnya Godzilla, cu. Ditendang juga ngodiar.
Oh gitu ya? Iya, aslinya. Oh. Kalau yang di film-film yang jadul itu yang hitam putih itu loh, yang dimana Kong naikin apa Empire State, ya kan itu kan pendek kan kelihatannya. Itu kalau sama Godzilla tuh bener-bener gak ada apa-apanya anjir. Berarti ini sudah digambarkan seimbang. Iya, setara tingginya. Berarti seakan-akan menggambarkan ini tuh sudah beberapa tahun sehingga Kong itu tumbuh. Betul, saya kalau misalnya dihitung dari waktunya itu sekitar 54 tahun setelah event di Kong Skull Island. Lama juga ya. Lama betul. Jadi di situ mungkin progres pertumbuhannya di situ. Oke. Mhm. Terus penggunaan artis tunarungunya perlu diapresiasi. Nah, betul. Gue juga setuju sih. Pertama kali gue tahu artis tunarungu itu ada di film Sicario, tau nggak lo? Di situ ada salah satu artis tunarungu namanya siapa gue lupa, pokoknya ada di situ juga. Nah itu gue bener-bener gila tuh sih. Itu bagus ya. Wah, banget. Dan dia juga memegang peran penting di film ini ya. Penting soalnya karena di film ini kan dia jadi penghubung. Buat gua kalau dia nggak ada, nggak jalan tuh. Betul banget gitu. Lu Mungkin kalau dia nanggung lagi pusing udah mundur, ya, tetap nunggu ya. Tetap mundur. Terus artis orangnya hanya diplot sebagai pengiring monster. Betul. Setuju gua. Dan Soalnya- memang harus gitu ya. Betul. Kalau pengalaman gue nonton film Godzilla sih ya, soalnya di film-film Godzilla yang di Jepang pun tuh manusia tuh kan rata-rata tuh mereka mencoba survive bagaimana seandainya Godzilla tuh nyerang kembali ke Tokyo gitu segala macam kan, dan memang diporsikan gitu seandainya Godzilla tuh ada berapa menit gitu kan. Kalau seandainya memang temanya tentang monster first atau kaiju gitu fighting harusnya kayak gitu ya. betul. Jadi keputusannya udah tepat lah ya. Nah, tapi ada cons-nya menurut netizen, audio arts-nya terlalu berlebihan. Apalagi di scene-scene berantem gitu ya, terlalu bikin kuping lu tuh memeledak. Iya sih. Setuju nggak lu? Betul, soalnya filmnya action sih ya. Jadi Iya, karena ini kan pertarungan monster ya. Iya. Sebelum berantem kan pasti teriak dulu dong. Iya. Iya, jadi ya nggak salah sih. Tapi mungkin kalau misalkan mayoritas netizen merasa terganggu, mute aja filmnya. Hey, Kan di bioskop. Oh, iya. Nggak bisa. Film action sci-fi kita emang identik suara yang kayak gitu ya. kan makanya kan Iya. disebut ada IMAX. iya, gak terlalu sih kalau menurut. Iya, menurut gua standar film action. Jadi kita langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulan. Apakah Godzilla versus Kong itu layak tonton atau enggak? Dapi. Layak. Gua 7,5 deh. Oke. Setengah. Rianto. Kalau gua pribadi Layak dulu nggak layak tonton? to be fair, gue tuh suka banget dan menurut gue layak banget gitu. Apalagi kalau lu ngikutin dari yang Godzilla pertama kan. Ya. Jadi ini emang benar-benar ditunggu-tunggu ya. Iya, kayak film Marvel Universe Iya. Lu harus ngikutin banget gitu. Ada pembicaraan di internet tuh kok ternyata tuh bakalan ada Sequelnya. Apa? sebenarnya malah mau dibatalin. Wah, sayang banget ya. Nah, setelah hari pertama ternyata sukses banget tuh openingnya. Itu ada tuh hashtag apa continue the monsterverse gitu. Karena ternyata outputnya bagus ya. Ternyata tuh bener-bener wah gitu. Kalau menurut gue nih 8. 8 ya. Iya. Menurut gua layak tonton juga sih. Nilainya 8 lah. Apa? Jadi Oke. intinya Godzilla vs Kong itu patut Anda tonton, Betul. khususnya pecinta Monster Universe dan yang udah nonton film Godzilla atau film King Kong atau suka film-film monster. Betul. Dan atau masa kecilnya lu suka nonton Godzilla dan King Kong yang kartun tuh, itu juga layak sih buat itu. Oh, betul. Oke, kalau begitu itu tadi review Godzilla vs Kong. Angkringan balik nonton akan kembali lagi dengan review film setelah kita nonton. Betul. Jadi kita ini nggak ada yang sotoy-sotoy doang. Iyalah. Walaupun memang reviewnya sotoy.